Selamat sore teman-teman YouTube. Kembali ketemu saya lagi, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Hari ini saya masih nemenin Pak Samuel dari Lampung. Kita kemarin sudah ketemu di bandara ya Pak. Kemarin karena pesawatnya delay, dari harusnya jam 9:30 Pak ya. Nah, tadi kita belum sempat ngobrol Pak ya. Kita asik-asik lihat di asik muter-muter di tur lihat kandang-kandang. Pak, saya mau mereview Pak Samuel, kan kenal saya berapa lama sudah Pak? Adalah 2-3 bulan ini. 2-3 bulan Pak, 2-3 bulan teman-teman. Jadi beliau kenal juga lewat media sosial. Nah, terus nggak tahu kenapa kok Sakau ini ambil lepas rotor dengan nominal yang cukup bagus. Nggak perlu dibahas karena nih teman-teman nanti pajaknya banyak nih kalau kita bahas harga di sini. Jadi lepas rotor memang sudah prestasi, ya harganya cukup fantastis karena memang sudah kita buktikan di lapangan. Terus tadi juga Pak Samuel meminta saya untuk nyarikan trotol yang simpenan, yang rekomen, yang paling jahat katanya, karena untuk hadiah papah ya. Untuk hadiah papahnya. Jadi papahnya ini hobi burung juga, hobi arwana. Jadi karena PSBB ini akhirnya papahnya ada kegiatannya ke hobi, ya minta yang paling top. Tadi juga Mas Dani sudah bantu nge-shoot, nanti akan dilihatin protokol jahatnya seperti apa. Harganya juga fantastis, di atas harga platinum premium. Saya juga nggak mau sebut di sini harganya. Yang masih dengar banyak nih masalahnya. Nanti pajaknya tinggi. Ya, cuman nanti kita akan kasih tahu. Cuman di obrolan kita sore ini Pak Samuel, saya kepingin ada cerita yang sedikit agak panjang. Karena kalau yang sudah seperti Pak Agil Solo, yang lain-lain itu cuma pendek sekali, dan ya memang pada bermanfaat pendek gitu. Saya kemarin ceritanya agak panjang. Kok ceritanya gimana nih Pak Samuel? Pak Samuel lihat peternak di Indonesia itu kan banyak ya, dan saya tidak perlu sebut satu persatu. Mau peternak yang level bawah, level menengah, level atas, mau harga yang murah sampai harga yang gila. Saya ngomong gila itu ada yang jual 30 juta, ada yang jual 50 juta, itu gila menurut saya. Tapi mungkin menurut orang lain biasa. Karena transaksi jual beli itu kan nggak ada patokan. Saya buka harga, contoh kata saya buka harga, Pak Samuel beli, deal harga. Deal. Tapi kalau terlalu mahal juga nggak bakal deal. Jadi harga sih fine aja. Jadi antara penjual dan pembeli aja. Para pembelinya patok mahal, yang ada yang beli, ya sudah, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu ya diperdebatkan lah kemungkinan seperti itu. Tapi saya kepingin ada sedikit gambaran supaya saya juga ada bisa melakukan revisi, istilahnya kembali tahunya saya di media sosial, di media sosial, di YouTube ya, YouTube atau Facebook? YouTube dulu, dari YouTube dulu katanya. Padahal saya baru main YouTube kurang lebih baru bulan Maret, April saya main, April. Nah, boleh ceritain dong Pak Samuel, kok setelah muter-muter di dunia maya, berapa lama muter-muternya? Kalau nyari-nyari saya lumayan lama kok. Berapa lama nyarinya? Adalah sekitar 6 bulanan. 6 bulan? Nyari-nyari, dan kebetulan di tempat saya itu kan juga banyak. Ya, di Lampung ya. Oh iya, sorry, saya memperkenalkan diri. Ini Pak Samuel dari Lampung.
dari Lampung. Jadi jauh dari Lampung naik pesawat Pak ya. Kita dari kemarin jemput. Jadi Pak Samuel dari Lampung. Nah, di Lampung juga banyak. Banyak peternak. Banyak ya? Banyak. Kan kalau kita tahu kan kayak di Lampung kan baik ambas. Ya, baik ambas. Ya. Itu banyak kok. Di Lampungnya sendiri banyak. Kok nyari di luar Lampung? Kita nyari kayak kita perhatiin, kita lihat gitu. Permainannya, pola mainnya, vokalnya kita lihatin kan. Nah itu juga kayak apa ya? Kayak di hati kita ini kurang serap. Kurang klop Ya, gitu ya. kurang anjing lah. Kurang anjing gitu. Ya. Kadang kan kalau namanya kita suka hobi itu kan harus sampai yang kuat. Karena bukan untuk sehari atau 2 hari. Ya. Itu bisa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan. Betul. Kalau hobi kan Kalau hobi malah mungkin bisa sampai mati. sampai hobi. sampai kita tua. Ya, betul. Nah, udah itu emang dari dulu saya juga kalau hobi nyari itu nggak pernah ya kalau maaf yang ngomong sih yang kecek-kecek. Jangan nyari yang nanggung. Iya. Kalau yang bagus sekalian. Bagus sekalian. Padahal saya nggak bagus loh Pak. Menurut kamu nggak bagus, tapi di hati saya Klop ya. Oh. Ya, saya kan pernah promosiin. Saya kalau mau promosiin nggak pernah bilang punya saya bagus Pak. Takut. Karena bagus itu relatif. Cuman saya berani promosiin Trotol Mr. Kebumen tidak jelek. karena yang menilai bagus itu kan konsumen. Betul, konsumen. Ya, terus next, ayo. Saya pengen ngerti nih. Saya cari-cari, coba lah kata saya nonton di YouTube nih. Ya. Dan karena kebetulan saya orang awam juga, saya belajar lah di YouTube nyari. Ada beberapa banyak gitu kan, saya tontonin. Nah ketemulah ini Mr. D dulu pertama. Mr. D dulu, Semarang. Ya. Mas Udin Semarang. Ya. Udah ketemu, saya lihat ini punya siapa nih bagus. Nah, saya cari, dia disebutin lah di video YouTube-nya itu. Ngambil dari Mr. G Kebumen. Ya. Saya cari lagi di YouTube, Mr. G Kebumen. Keluar itu videonya banyak. Yang pertama saya nonton itu Bayi Ajaib. Ya, Bayi Ajaib yang punya Magelang. Ya, Bayi Ajaib sama CR7. Ya. Nah itu, saya nonton, terus saya nontonin dulu video dari Koko itu, dari yang paling bawah pertama-tama. Saya tontonin semua, wih kata saya, ini pas nih kayaknya. Itu dari cara perawatan, pemasteran, segala macamnya gitu. Nah, saya cocok nih kayaknya. Saya cobalah kontakkan di ininya ada kontaknya. Nah, ada kontaknya. Saya Betul. coba kontak dulu pertama telepon, nggak diangkat sama Koko. Mungkin sibuk kan, WA. Ini Samuel dari Lampung kok mainannya kan. Udah saya WA. Nah dari situ Koko udah kirimin kan semua. Saya pilih-pilih, tapi saya sambil belajarin lagi. Saya masih nontonin YouTube-nya kok, yang punya Koko. Nah udah saya tontonin, ujung-ujungnya saya nanya, kok ada stok nggak kok? Ya, betul. Trotol. Kalau trotol ada tapi inden. Ya, pada waktu itu memang inden. Ya, Betul. tapi Koko punya opsi lain. Ya. Koko nawarin pastol ke saya. Ya. Ya udah kata saya lihat videonya kok kan, saya lihat videonya, saya konsultasi juga sama istri. Ya, ini dengar-dengar istri juga Hobi. maniak burung juga ya, hobi. Jadi istrinya Pak Samuel ini tadi sempat ngobrol dengan saya pagi, lama, kurang lebih setengah jam lebih ya. Setengah jam lebih. Ternyata Dia istrinya Pak Samuel ini yang lebih paham. Jadi saya bilang harusnya bukan sininya itu bukan Pak Samuel, istrinya yang kesini. Harusnya berdua ya Pak, Ya. harusnya sama istri kesini. Tapi karena istri lagi hamil ya, hamil 2 bulan ya, 2 bulan, jadi nggak bisa pergi. Cuman tadi memang kita ngobrol lama, yang ngeh di perburungan, ngerti materi, ngerti isian, ngerti perawat itu malah istrinya. Jadi ya ini berbahagialah apa ya pasangan suami istri dan orang tuanya suka semua di burung. Dan ya puji Tuhan hobinya saya ambilnya ke saya masalahnya seperti itu. Yo next kita ya. Tadi istrinya ini lebih paham, tadi ngobrol lama nih. Udah ngobrol lah sama istri. Ngobrol sama istri. Saya mau ambil yang ini apa yang ini ya? Pendapatnya yang mana yang bagus? Karena kan supaya nggak salah. Betul. Karena kadang ngambil keputusan sendiri, kadang salah, kadang benar. Karena merasa istri lebih pintar, lebih paham. Nah yaudah, kalau mau ngambil yang bagus sekalian. Istri bilang seperti itu. Kalau dari trotol itu lebih enaknya kenapa? Kamu yang ngerawat, kamu bisa tahu orangnya settingannya gimana. Ya. Gitu. Tapi kalau
sudah beli yang sudah mapan, kamu bisa langsung buat main, atau buat dengar-dengar di rumah. Betul. Settingan ya kita tinggal ikutin terusin katanya. Betul. Ya sudah, saya putuskan saya beli yang pastol. Ambil pastol. Jadi teman-teman YouTube dari Pak Samuel ini ya cukup panjang perkenalannya dengan saya, dan memang seperti biasa lah, saya juga tidak ya berharap sih, pasti berharap, tapi paling tidak sebelum konsumen melakukan pembelian atau deal ambil burung di tempat saya, seperti biasa saya pasti akan memberikan spesifikasi. Jadi saya harus memberikan spek apa sih burung yang kita tawarkan, anggarannya berapa sih, kan berkenaan seperti itu, betul ya Pak Samuel ya? Anggarannya seperti apa, kita carikan yang terbaik sesuai dengan anggaran. Kecuali kita ngomong trotol, kalau trotol kita memang sudah ada budgetnya, sudah ada harganya, ada beda-bedanya seperti itu. Jadi saya juga pernah dia ngomong, Pak Samuel ngomong, jangan istilahnya jangan kapok-kapok kalau diteleponin terus ya, katanya. Banyak tanya. Cuman saya juga harus ngomong, penjual punya hak untuk tanya apapun tentang barang atau burung yang mau dibeli, itu punya hak, ya toh. Penjual punya kewajiban memberikan spesifikasi, menjelaskan speknya seperti apa kepada calon pembeli. Masalah itu nanti beli atau tidak, itu urusan belakang. Cuman paling tidak kita memberikan haknya konsumen. Konsumen bertanya, kita kasih speknya seperti apa. Nah, kita peternak juga harus bisa memberikan penjelasan yang mendetail sebelum transaksi itu terjadi. Supaya apa? Supaya kalau kita jual beli itu kan win and win solution, sama-sama menguntungkan. Tidak hanya pembelinya yang untung, tidak hanya penjualnya yang untung, harus saling menguntungkan. Jadi supaya bisnisnya kan langgeng. Kita anggap ini sebagai bisnis kan seperti itu. Jadi setelah kita kasih spek pilihan kemarin di anak Garuda Muda, jadi yang dulunya di kandang 19 rank platinum, sekarang masuknya premium karena sudah banyak juara. Dulu platinum biasa sudah di-upgrade, kita masuk platinum premium. Tadi juga kita sudah pamerin ke Pak Samuel kondisi sayap lepas 3-5 juga masih oke, masih bunyi oke. Srek juga ya Pak ya, masih truk ya, mati srek juga. Jadi ya tidak menutup kemungkinan memang ada, nggak semua pembeli itu kita jelasin sesuai spek mereka beli, tidak. Tapi paling tidak pembeli itu puas. Mungkin saat itu budgetnya kurang, tapi suatu saat kalau dia sudah cocok dengan peternak tertentu, dengan penjelasannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pasti dia akan kembali lagi, pasti balik. Itu hukum alam yang tidak bisa dipungkiri seperti itu. Nah, dan ini juga terbukti tadi ya Pak. Tadi pas kebetulan di tempat saya, Pak Samuel, saya ngomong, Pak, saya ada trotol mewah, mau nggak? Tadi belum dijawab mau, cuman apakah saya nggak dengar atau gimana ya. Tiba-tiba ada pembeli saya dari Boyolali tadi datang, sudah ambil 2 kali, yang satu masih di rumah saya, masih dorong ekor. Nah, terus dia tanya, ada trotolan yang paling mewah enggak? Saya kan terus ketawa. Ini tak kembali ke Pak Samuel. Ini saya sudah nego dengan Pak Samuel. Kalau Bapak mau ya negonya dengan Pak Samuel, bukan dengan saya. Karena saya dengan Pak Samuel udah putus. Ya. Betul ya, karena udah putus. Gitu. Saya anggap ya kamu datangnya kurang pagi. Saya bilang seperti itu. Ya mohon maaf, nanti nunggu adiknya aja. Nah, kenapa? Tadi saya memang minta harga di atas platinum premium. Karena satu, memang indukan ini susah. Jadi tidak selamanya ngangkrem, kawin, nelor, netes, tidak. Jadi mungkin 2-3 kali baru jadi sekali. Itu pun kemarin jadi cuma satu. Jadi ya agak susah. Makanya saya tadi ya, ini juga bingung juga, ini jauh-jauh dari Lampung saya ditangisin minta yang bagus, jadi ya bingung juga akhirnya. Akhirnya tak lihat gitu ya.
udah jodohnya mungkin ya. Mungkin udah waktunya pas ini. Udah disiapin kayaknya. Enggak, tadi nggak tak siapin. Seriusnya nggak dia. Saya juga nggak berpikir Pak Samuel ambil throttle nggak. Saya kan berpikirnya tadi yang disampaikan malah awal datang minta dipilihkan masteran. Yang nyiapin bukan kok sebenarnya, tapi Tuhan yang udah nyiapin. Karena ini beda nih, ini udah lebih tinggi nih. Ini udah lebih tinggi nih. Saya belum sampai ke sana nih ngomongnya. Karena ntar yang bakal pelihara bukan saya. Ya. Gitu. Betul. Saya ini yang lebih bagus. Nah, betul. Jadi ini hadiah untuk papanya supaya papanya itu ada kegiatan. Ya toh, kan mungkin ya orang tua, nggak usah orang tua kita juga stres ya, nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak punya hobi gimana, gitu loh. Nah, tadi juga setelah tak pamerin dengan secara tidak langsung kan tak pamerin. Kalau orang datang kan, saya nggak perlu cerita. Yang cerita kan masternya sendiri. Ya toh, yang cerita masternya sendiri. Begitu datang dari depan disambut masteran apa, jadi dengerin semua ya. Ya, biar masternya yang cerita, kita ngomong masteran ya. Jadi tadi terus akhirnya Pak Samuel juga minta tolong ke saya suruh nyiapin masteran kan. Karena dia lihat lihat di papan tulis saya itu Pak Jumadi Madura. Tak sapa juga nih Pak Jumadi Madura. Selamat sore Pak Jumadi. Ini sukses ya. Hati-hati nyetir kapalnya di laut. Jangan salah ngesen ya. Nanti nabrak Pak. Jadi ini Pak Samuel agak iri katanya. Ini kenapa Pak Jumadi ada 2 jantan pastol, 1 betina, terus ada masteran, ada dodok jungko, ada jalek suren, ada kapas tembak, ada cocak jenggot, ada kolibri, ada sogoh ondong. Kok dapat 6-7 masteran nih? Akhirnya irilah Pak Samuel. Saya bilang, Pak, masteran di tempat saya tetap saya jual. Catatannya cuma 1. Ya toh? Itu bukan yang saya paling senang. Kalau yang saya paling senang memang dikasih duit berapapun saya tidak jual. Terus buntutnya yang penting saya nggak rugi. Kalau dibeli rugi mendingan tak taruh aja di rumah, banyak yang rawat, saya dengerin aja tiap hari kan gitu. Jadi sebenarnya ini Pak Jumadi dengan Pak Samuel ini termasuk orang yang sangat cerdas dan orang yang sangat pandai. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dia beli sendiri, belum tentu dapat yang semewah itu, betul Pak? Kadang-kadang belum tentu bunyi juga. Nah, belum tentu bunyi katanya. Belum tentu bunyi. Dengan kata lain, beliau ini dengan Pak Jumadi minta tolong saya ngekirim, saya yang milihin. Ya toh? Ya berarti top itu namanya. Jadi kan nggak salah, kita tunjukin kan Pak, kita juga nggak kucing-kucing dalam karung, kita tunjukin. Makanya tadi kita kasih pilihan, kalau Bapak mau yang kelasnya ini ada, seperti ini ada, kita kasih pilihan, tinggal kliknya di mana, ya atau tidak kliknya di mana. Tadi pilihan banyak, jadi di tempat kita semua dijual, yang penting jangan rugi, kalau bisa dikasih untung. Kita ngomong masteran ya, tapi kalau trotolan, burung lomba, ya harus ada untung. Kalau rugi, munafik namanya. Saya nggak mau jadi orang yang munafik. Kita mau orang yang biasa-biasa aja. Doyan duit masih, setan aja doyan duit ya Pak. Ya. Apalagi kita manusia. Ya, oke. Sekarang nah, ini cerita apa lagi nih Pak Samuel? Udah itu, nah udah belajar. Kalau kita ngambil pastol, nah, ada orang yang bilang sama saya kalau bisa diikuti beserta dengan gurunya itu. Oh, diikutin sama masterannya. Ya. Karena apa? Karena ntar beda masteran kan dia beda lagi. Betul, beda guru biar gurunya nggak kaget. Iya. Muridnya nggak kaget, muridnya nggak kaget. Nggak kaget ketemu gurunya. Ketemu gurunya. Iya, benar. Makanya ya udahlah kata saya kan. Tadinya saya udah nyari-nyari juga di Lampung buat master. Cuman udahlah kata saya kan, apa ngambil di tempat Mister G aja. Tuh, jadi sekalian biar paket lah. Udah paket. Sekalian kantornya juga sekalian. Iya. Jadi kan nggak ribet lagi. Kadang kan kalau kita beli burung masteran di luaran gitu ya, kita udah rawat bagus kan belum tentu dia bunyi. Ya, karena masih lama mungkin prosesnya. Betul. Karena proses buat dia jadi gacor atau jadi bunyi itu kan lama juga.
Kadang gini Pak, bukannya gitu. Jadi kita beli burung jadi, kadang-kadang itu burung jadi juga dalam tanda kutip. Kalau saya paling gampang, orang nawarin nasran ke saya, kalau yang deket-deket ya, tak suruh datang ke rumah aja. Di tempat saya kan banyak burung, kalau di rumah saya berani bunyi, tak bayar, gitu aja sudah. Kalau di tempat saya bisu yang Anda suruh bawa pulang, berarti kan nggak berani bunyi, secara mental nggak bagus. Kecuali saya ambil dari luar kota yang memang saya lihat speknya sama saya beli, karena saya ada beberapa langganan. Kalau yang mewah-mewah pasti akan saya ditawarin, pasti. Karena memang ya bukannya kita sombong, saya selalu menghargai sesuatu yang mewah. Jadi saya berani bayar mahal dari orang lain selama itu mewah. Mewah menurut saya ya, karena menurut orang lain kan belum tentu mewah. Saya bilang mewah, Bapak kan bisa bilang nggak mewah. Nah, tapi mewah menurut saya, karena beberapa kasus saya beli burung, saya diketawain gitu. Wah beli apa? Saya beli dari Surabaya Jalak Suren 10 juta, diketawain teman-teman Surabaya, juga diketawain teman-teman di Kebumen. Tapi begitu burungnya datang, yang ketawa ya sudah nggak jadi ketawa, memang mewah. Saya beli jalak cililinan bisa 15 juta, saya juga diketawain, ya enggak. Tapi begitu lihat burungnya ya orang nggak ketawa, memang kelasnya beda. Kita memang hasilnya bagus. Saya memang tiap hari saya akan unggah di Facebook saya guru-guru saya seperti apa. Kenapa saya unggah seperti itu? Jadi orang yang mau beli dan orang yang menitipkan anak-anaknya totol dari tempat saya jadi tahu, ini loh totolnya Mr. Blue, ini loh masterannya. Nah, seperti itu, ya toh. Jadi orang jadi mantep, gitu loh. Nah Pak, kalau boleh tahu, kenapa Bapak datang ke Kebumen? Kan bisa aja saya suruh tinggal kirim aja. Apa motivasinya datang ke tempat saya apa? Saya dari dulu, dari awal saya hobi sama hewan, itu saya pasti datang ke tempat peternaknya. Kenapa alasannya? Nah, satu, saya mau lihat proses dan cara perawatannya. Proses dan cara perawatannya. Itu. Ya. Karena ketika sampai ke tempat saya, kalau saya nggak ngikutin proses dan cara yang sesuai dengan tempat aslinya awalnya, pasti kan berubah lagi karakternya. Betul. Nah, itu. Nah, jadi saya tuh ya sambil nyari ilmunya. Jadi sambil main juga, sambil jalan-jalan main. Silaturahmi kan, nah, cari sambil ilmunya. Supaya apa? Supaya ketika terburung itu sudah sampai di saya, penanganan saya tidak salah. Betul. Dari segi perawatan, kan dari pagi, siang, sore kan itu sudah di treatment di tempat peternaknya. Ya. Nah, kalau datang ke tempat saya treatmentnya beda, pasti kan berubah lagi itu kok. Betul. Nah, jadi saya sebisa mungkin saya harus tetap ikutin dari si peternak. Gitu. Ya. Saya harus cari tahu dia karakternya seperti apa. Gitu. Nah, terus dia pola makannya itu apa aja. Lingkungannya seperti apa? Gitu. Kondisinya. Tempatnya gimana? Tempatnya seperti apa? Nah, saya harus tahu dulu semuanya itu. Dari dulu hobi. Hobinya macam-macam katanya. Pertama saya hobi anjing pitbull. Anjing pitbull. Itu yang saya nggak boleh. Istri saya kepengennya beli tapi nggak boleh katanya karena anak saya masih kecil-kecil. Nah, saya dari pitbull itu pertama saya beli juga saya sama seperti itu. Milih banyak kan. Ujung-ujungnya ketemu lah. Nggak jauh dari tempat pokok juga di Magelang. Oh di Magelang ya. Nah, saya itu dulu pas saya kuliah di Jawa itu setiap Jumat saya pasti ke sana. Setiap Jumat pasti ke sana. Iya, karena saya mau melihat perkembangannya gimana. Oh, dititipin di sana juga. Karena masih kecil kok. Oh, waktu berapa? Umur berapa? Umur 4 bulan baru diambil. Nah, udah tuh kan. Saya lihatin perkembangannya gimana, perawatan dia gimana, terus ngerawat indukannya gimana, gitu kan. Karena saya beli waktu itu juga betina. Oh, beli betina. Nah, tujuan saya apa? Setelah saya beres kuliah, saya mau ternakin. Di situ juga saya sama gitu. Seleksi juga. Jadi mainannya keras, pitbull. Terus main arwana juga ya. Main arwana juga. Jadi memang Pak Samuel ini kalau saya lihat karakternya, sorry loh kalau salah ya. Dia akan cari yang terbaik. Dan saya nggak ngerti kenapa. Saya juga nggak merasa punya daya tarik. Untung saya ini laki ya Pak. Kalau perempuan jadi repot lagi. Jadi kenapa pilihannya di tempat saya? Terus tadi ada komen apa setelah Bapak di dunia maya saya memutuskan untuk ambil di tempat saya?
Terus sekarang ini kan Bapak sudah di dunia nyata. Ya. Ya toh, sudah ke tempat saya, sudah main ke tempat saya, lihat peternakan saya, lihat bagaimana kita ternak, bagaimana kita ngelola anakan, gimana istilah situasi tempat saya. Komentarnya apa Pak? Ya kalau itu sih, saya kedepannya juga mungkin ada kepikiran buat ternak kok. Kepingin ternak. Tadi saya sudah racunin istrinya. Saya bilang ke istrinya, duitnya manis, saya bilang. Duitnya manis daripada lomba. Ya. Jadi saya sudah racunin istrinya. Ntar tenang aja, kayaknya istrinya setuju nih. Cuman Enggak. kan, cuman saya harus, nah balik lagi itu, saya harus mengenali dulu karakter burung ini seperti apa, Ya. burung murai itu seperti apa, kan. Nah terus kan dari orang-orang ngomong, kalau kita ternak itu kan nggak gampang. Kalau nggak ngerti memang nggak gampang. Nah, makanya kita kan harus cari tahu dulu, Harus tahu belajar dulu. dulu. Nah dan kebetulan saya ketemu, ya kok inilah pas kan, itu orangnya juga enak, welcome. Saya tanya apa, kok kasih tahu semua kan. Nah jadi kan, ya pembeli kan juga serak jadinya. Ya, betul, betul. Terima kasih, terima kasih. Komentarnya apa tadi? Setelah lihat peternakan saya itu biasakah atau cukup baguskah atau Bukan cukup bagus kalau menurut saya kok ya, itu udah luar biasa. ini minta potongan diskon nanti pasti. Jadi bilangnya luar biasa. Nggak, ya jadi kita selama hasilnya memuaskan, yang dilihat sama konsumen, pasti konsumen senang. konsumennya senang. Terima kasih, terima kasih. Karena saya juga orang dagang kan, pasti harus menyampaikan suatu produk ke pembeli itu harus sampai dia senang, puas itu. Jangan sampai dia keluar dari tempat kita, toko kita, dia itu nggak puas. Nggak senyum lah ya. Iya. Cuman dari tadi saya lihat Pak Samuel senyum-senyum terus nih. Jadi dia sudah agak puas. Karena udah sesuai dengan basicnya juga sih kan dagang kan kok. Iya, Jadi betul, betul. pembeli itu kan kalau di dunia bisnis kan raja. Ya. Jadi kita harus benar-benar melayani dia. Gitu. Jangan sampai dia udah ke toko kita walaupun nggak jadi, tapi dia tetap puas. Karena apa? Karena ya penjelasan kita, gitu, masukan dari kita, pemilihan dari kita, gitu. Dia puas. Nah di situ saya juga puas sama Koko. Nah, terima kasih. Ya, oke teman-teman YouTube. Jadi ini sekelumit obrolan saya dengan Pak Samuel dari Lampung. Memang tadi saya juga ngobrol dengan istrinya lama di di video call mengenai burung macam-macam. Ternyata memang betul secara pengetahuan, ya mohon maaf ya, memang pinteran istrinya. Istrinya lebih apa? Lebih tahu. Dari dulunya sudah ya tiap hari dengerin suara kicauan burung. Jadi papa mertuanya dia juga senang burung juga. Jadi mungkin karena papa mertuanya senang, jadi istrinya juga terbawa senang gitu. Dia tahu, saya ngerti dari cara bicaranya menguasai materi, dalam arti menguasai materi itu murai, ya lebih pandai istrinya lah saya bilang. Terus saya juga ngomong tadi, sudah tak racunin, tak suruh untuk ternak. Karena apa? Oke, teman-teman YouTube, ini kayaknya kita sudah ngobrol cukup lama. Ya, tahu ini karena ada kesalahan sedikit teknis nih, ini mesti Pak wartawannya beli kamera baru. Tapi saya tahu kalau tak suruh beli baru, pasti nanti ada buntutnya nggak enak. Jadi saya diem aja, mendingan nggak usah ngomong saya. Jadi kita sudahi dulu, nanti kita ada part berikutnya. Karena sekarang kita di Ayah, kita mau balik ke Kebumen lagi. Masih panjang waktunya. Oke, kita sudahi di sini. Selamat sore, berkah dalam. Salam konservasi.